الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para kiai, para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Nahrawi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal sahibul bait beserta keluarga besar Bapak Ustaz Junaidi yang dikenal dengan UJ. Saya kemarin ada yang nanya, Ustaz ceramah di rumah Ustaz UJ ya? Lah kan udah mati UJ kata saya. Ini lain lagi titisannya ada UJ Ustaz Junaidi. Di daerah Pondok Acang juga ada namanya UJ Ustaz Jepri bukan Bukhari, ada namanya. Biasanya kan Ustaz Jepri Al-Bukhari, kalau dia Ustaz Jepri bukan Bukhari. Para asatidz yang lain ya, Al-Ustaz hadis, para tokoh ya, Bapak Haji Nur Salim, tapi saya belum melihat muka beliau ini ya, Pak Haji Nur Salim ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini, malam hari ini Allah perkenankan kita bisa hadir bersilaturahim setelah hampir lewat setahun yang lalu ya, kita kagak boleh kumpul-kumpul gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah boleh kumpul. Ini angin segar juga buat Ustadz. Kemarin jarang pada ada pengajian, nggak ada isro, nggak ada maulid ya. Amplop kagak pada ada. Sekarang alhamdulillah mulai ada lagi ceramah. Tahu nih ceramahnya, inget apa kagak? Saya juga nggak tahu. Sebab udah pada lupa ceramahnya kemarin, setahun nggak dipakai-pakai itu ya. Kita pakai di rumah nyeramain bini mulu, malah diceramain sama dia, ngomong
mulu, duit kagak gablek juga ngomong mulu, kata gini gitu ya. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau diceritain bocah kecil begini juga ribet ya. Diceritain Isra dia kagak ngerti apa yang dibawa sama Nabi aja dah ya. Apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Udah sholat dong, udah, jangan ribut ya, jangan ribut. Ustadznya rada kurang gesit malam ini sebab lagi masuk angin. Jadi kalau saya nggak masuk angin mah loncat-loncat ceramahnya. Jadi karena masuk angin jadi duduk ya. Diam ya tong ya. Tapi bocah mah kalau ribut biasa, emang kalau di majelis, di masjid, di musola ribut biasa. Saya pernah nanya sama bocah, tong lu ribut mulu di masjid, di majelis taklim, kata dia disuruh sama bapak saya, kata dia. Disuruh bagaimana? Saya kan di rumah bercanda, kata bapak saya, bercanda mulu nih, sono ke masjid. Akhirnya saya pindah bercandanya di masjid. Makanya kalau bocah bercanda di masjid jangan salahin dia, salahin bapaknya, kata dia. Bodoh amat lu ini nyalain bapak lu, tau gak? Salat yang menjadi barometer, kalau orang bilang begitu barometer, kalau kata kita mah menjadi ukuran dari ibadah kita yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah hiya as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung dari amal perbuatan kita adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhasai amalihi, kalau memang sholatnya benar maka seluruh amal perbuatan yang lain dihitung benar. Fa in fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka semua amal perbuatan yang lainnya ngikut rusak. Jadi kalau bini kita sholatnya bener, insya Allah amal laki juga kelakuannya bener. Bener nggak bu? Laki kalau sholatnya semenggah, ama bininya juga semenggah. Kalau laki ama bininya kagak semenggah, itu berarti sholatnya kagak semenggah. Bini nyelong combat ama laki, berarti bini sholatnya kagak semenggah. Bener nggak? Makanya jangan sekali-kali kita ninggalin sholat, jangan sekali-kali mengabaikan sholat, karena ini menjadi ukuran. Orang kalau sholatnya bagus, insya Allah rumah tangganya juga bagus. Kata Quran begini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Mohon maaf suaranya begitu doang dapatnya. Suruh keluargamu ngerjain salat, wa'mur ahlaka bis salat. Jangan meneng aja bini kagak sembayang dibiarin aja, anak kagak sembayang dibiarin aja. Kan ada perintahnya, kata Nabi, muru auladakum bis salat, suruh bocah lu sembayang. Kalau bahasa kitanya suruh bocah lu sembayang.
Umur dia 7 tahun suruh. Umur lu berapa tahun toh? Umur lu berapa? 9. Berarti ini bocah udah pantas digebuk kalau kagak sembahyang. Ya besok apalagi 10. Kalau umur 7 tahun suruh sembahyang. Kalau 10 tahun belum juga sembahyang, gebuk tuh bocah, suruh sembahyang. Lah kalau bini kagak sembahyang, kagak disuruh, kagak diomelin, emang bocah tuh bini umurnya berapa tahun? Berapa tahun bini umurnya? Ya Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh sabar ngerjainnya, yang ngajak, yang nyuruh sabar, yang disuruh juga sabar. La nas'aluka rizqa. Ini pada perkara rezeki, ya. Ngapa bocah ya? La nas'aluka rizqa. Kalau kata tafsir di jalan lain begini, la nukallifuka rizqan li nafsika wa li ghairika. Allah enggak membebanimu pada perkara rizkimu. Jangankan rizki orang lain, rezekimu aja Allah kagak bebanin ke kamu. Jadi kalau kita mau ngerjain perintah salat, perkara rezeki, jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut, sus. Makanya man taraka salata zuhri, siapa orang yang ninggalin sembahyang zuhur falaisa fi rizkihi barokah, kata Nabi begitu, maka nggak bakalan rezekinya berkah seumur umur kalau ninggalin sembahyang zuhur. Makanya saya mah kalau udah Allahu Akbar langsung aja saya pergi. Pergi kemana ya, kemana, masa lo kan tanya pergi kemana ya. Tuh siapa yang ninggalin zuhur jangan harap rezekinya berkah. Ustaz, ini di saya orang kagak sembahyang kaya banget. Kalau perkara kaya mah mungkin kayaan dia, cuman berkah apa kagak itu yang menjadi persoalan. Kadang orang duitnya banyak tapi kagak berkah. Mana yang duitnya banyak kagak berkah? Maaf, rumah gede, mobil banyak, bini cakep, anak ganteng-ganteng, cakep-cakep, mantu bocah nyeksa orang tua. Ada yang kena narkoba, na'udzubillah. Ada yang perempuan kena jeratan prostitusi online, astagfirullahaladzim. Ada yang semalam laku pego anak, iya, semalam laku pego dagang apa, daging mentah. Ya Allah ya Karim. Ada lagi yang ngetrek mulu kerjaannya, Masya Allah, rezekinya banyak tuh, mobilnya berjejer, rumahnya gede, harta bandanya seablak-ablak, cuman anaknya boro-boro. Ini penyebab gara-gara ninggalin salat. Paman taraka salatal maghribi, ya ini buat maghrib langsung nih. Tadi asar ada, ya man taraka salatal maghribi falaisa fi auladihi samrah. Siapa orang yang ninggalin sembahyang maghrib, jangan harap anaknya ada hasilnya. Punya anak cuman megelin doang. Iya, dibangunin tidur sembahyang, melototnya jelian mata dia daripada mata babanya. Bayang dong, bayang takut babanya mau bangunin doang, kalau mau bayang, kalau enggak ya udah, kata babanya begitu. Jadi babanya kalah sama anaknya. Makanya doanya jangan lupa, a'udzubika min waladin alayya sayyida. Ya Allah, lindungi aku dari kuasa anak-anak aku. Kan sekarang mah orang tua sama anak kira-kira kuasaan mana?
nggak bisa kata orang tua nyantren. Sekarang mas saya menurutin bocah saya aja lah kata dia, tuh menurutin bocah. Babanya imam masjid, emaknya ngajar lis taklim, anaknya nikah, kawin, pesta, nanggap organ tunggal, PA, nanggap dangdut. Ditanya sama orang, Pak Haji, Ustadz emang nanggap dangdut, urusan bocah itu mah kita mah nggak tahu menau. PA ini orang tua begini namanya, punya anak nyeksa gara-gara kagak ngerjain sembahyang maghrib. Hati-hati ya. Wa man taraka sholatal isya'i, barang siapa yang ninggalin sholat isya, falaisa fi naumihi rahatun, jangan arep tidurnya nyenyak, gegirasan mulu. Ngerti nggak gegirasan? Oh begitu kan. Makanya kadang-kadang ada yang direper, mama apa lu kan begitu. Itu gara-gara kagak sembahyang isya, ketenangannya kurang. Padahal kan kita butuh hidup ini dengan ketenangan. Duit banyak, tidur kagak tenang juga buat apa? Betul? Iya, kan yang enak mah duit banyak, tidur hidup tenang, begitu kan ya? Duit banyak, hidup tidur tenang. Iya. Ini mah gegirasan mulu. Insyaallah. Emang ibu maunya duit banyak, sehat, hidup tenang, apa duit dikit, sehat, hidup tenang? Mau yang mana? Bu, mau yang mana? Duit banyak. Kalau duit banyak, ibu belum tentu ngikut ngaji malam ini. Malam Sabtu begini mau menjelang Ramadan pasti ada di puncak, tahu lagi pada ngapain. Untungnya kagak punya duit jadi kagak berangkat. Ada bagusnya kagak punya duit. Kadang orang kita mah kalau duit lagi banyak suka kagak kenal sama pengajian. Di kampung saya begitu. Ntar kalau kenal masjid, kenal pengajian, kalau udah kagak punya duit baru pada deketin ke pengajian. Kalau lagi punya duit mah kadang-kadang kagak deketin. Orang kampung saya, kalau sini mah enggak. Sudi marah ini mah ya. Sudi marah mah enggak begitu. Di kampung saya sono Cipete, man aslinya Sudi marah katanya. Iya, padahal mah ya kalau rezeki lagi banyak, insya Allah nyampur kayak begini enak ya. Nih kayak ibu-ibu nih kan ya, duit lagi banyak, bapak duit lagi banyak, rezeki lagi barokah, ikut ngaji kan bisa andil di pengajian kayak begini. Saya tanya Ustadz Junaidi, alhamdulillah sini mau Ustadz ngadain acara apa namanya tenda ya kagak bayar katanya gitu. Alhamdulillah kata dia, ada sound system juga ada sumbangan, paling cuman buat ngasih ustad doang ntar katanya gitu kata dia. Waduh, alhamdulillah kata saya, buat saya semua berarti itu ya. Majelis taklim kayak begini ini menjadi cikal bakal bagaimana anak-anak kita nantinya setelah dewasa dia sadar maklum mana kewajibannya sebagai seorang muslim. Kenapa anak-anak sekarang kita nih, maaf kita atau orang-orang yang di atas kita pada nggak sholat gara-gara dulunya nggak ngerasain pengajian. Ada yang melulu sekolah doang, tinggi mah tinggi itu bocah sekolahnya cuman boro-boro. Akhirnya dia berkeluarga bingung, punya bini ora ide, punya laki ora ide, punya anak ngikut kagak ide. Syukur ada pengajian, ada sekolahan, ada masjid, ada majelis, syukur ya. Akhirnya dia sembayangnya ngikut di masjid, di musola, alhamdulillah. Karena babanya nyuruh mulu, masjid, rumah mulu nih, masjid. Baba gue mentar belakangan.
jalan tuh bocah ke masjid, ke musola, rajin tuh bocah. Alhamdulillah, songgal waktu sholat dia berangkat ke masjid. Satu waktu maghrib datang, hujan gede, kagak ke masjid tuh bocah. Cuman bocah biasa ke masjid, mau ke masjid juga. Kata emaknya, lo mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Sholat. Lo di rumah aja hujan, ntar lo sakit lagi. Enggak, pengen di masjid aja. Mengapa sih ribut ke masjid aja? Kalau di masjid mah sholatnya rame-rame, jamaah, pahalanya banyak kata Ustaz. Di rumah juga bisa kata emaknya. Kata anaknya, entar imamnya siapa? Kata anaknya. Kata emaknya, Mbah Balun ntar jadi imam. Anaknya nanya, emang bapak bisa? Kata emaknya, dulu mah pernah bisa. Kata bapak, bener nih mak, bapak bisa. Ntar udah gue bilangin bapak lu, udah jangan ke masjid, di rumah aja sembayangnya. Akhirnya tuh bocah nurut. Kata anaknya, tapi janji mah ya jamaah. Iya, ntar gue bilangin bapak lu. Akhirnya emaknya ngomong, bapak lu ngomongnya begitu, bapak lu tadi masjid, kata saya kagak, jangan ke masjid, hujan begini ntar sakit lagi, injeksinya mahal katanya. Terus suruh di rumah aja sembayangnya, cuman dia maunya sholatnya jamaah. Kata laki, jamaah lentar imamnya siapa? Kata lakinya gitu. Kata bininya, ya lu jadi imam lah. Gua, kata dia, kayak apa belajarnya gua? Udah, kata bininya, orang itu udah janji, ntar bocah ngambek kalau nggak mau jadi imam. Gua kagak bisa. Kata lakinya, ini kan maghrib, kalau asar gue berani juga dah, kata dia. Kalau asar mah kan nggak ada yang kencang-kencang suaranya. Kata bininya, udah yuk jadi imam, ntar gue bantuin. Kata bininya, janji lu ya bantuin. Iya, ntar dibantuin. Akhirnya tuh bocah wudhu, lakinya juga pada wudhu, emaknya wudhu. Suruh azan tuh bocah, suruh qomat. Alhamdulillah habis qomat, lakinya diem aja, didorong sama bininya, maju. Kata bini, udah maju diem aja. Kata anaknya, tuh kan kalau di masjid mah diemnya nggak pakai lama. Kata anak sih. Akhirnya kata bininya, Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuman gak bagus kayak gitu, enggak, biasa. Terus Ar-Rahmanir Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anaknya mah nyautin amin. Bininya saking bahagianya lakinya bisa baca Fatihah, bukan amin malah bilang yes. Kata bininya, Masya Allah, diem lagi aja. Kata anaknya di belakang, kata gini, tuh kan lamanya sampai 2 kali diemnya. Akhirnya tuh bapaknya keluar keringet, baca apa lagi nih. Bininya dari belakang, alam taro. Akhirnya dibaca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata anaknya, amin lagi. Kata anaknya gitu, baca apa ini ya kok amin lagi ya. Aduh, makin keringetan bapaknya. Akhirnya kata bininya, kuliah. Ya Allah, alam taro aja ngubet, mana tahu disuruh baca kuliah. Saya mah kagak berani sih baca kuliah. Takut wala ana wala antum.
Akhirnya dia baca qul ya ayyuhal kafirun, terus la a'budu ma ta'budun. Bininya mah udah kayak pengen kencing di belakang. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma. Bininya dari belakang mbak-mbakan nyuruh udah. Akhirnya diem dia, kagak tahu ngeremnya di mana. Wala ana wala antum wala. Kata bininya lakum. Diterusin lakum dinukum waladdallin. Kata anaknya amin lagi Pak. Ya Allah udah 3 kali amin ini, maghrib belum serakaat aja. Akhirnya kata bininya, dadah alam taro gagal, kuliah gagal. Akhirnya kata bininya, inna toina, itu kan surat paling pendek di antara surat-surat yang ada dalam Quran. Inna a'toina, baca lagi inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Cuman karena orang udah grogi mah ya, dikemanain aja juga grogi. Akhirnya dia berhenti lagi. Inna, kata lakinya, anaknya di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bapaknya, siapa mati toh? Baba tuh maghrib kagak beres-beres. Ini babanya rusak, emaknya rusak, anaknya juga ngikut. Ini gara-gara apa? Sama majelis taklim kagak kenal ya. Seandainya babanya dulu di majelis taklim, emaknya di majelis taklim, anaknya juga di majelis taklim, maka ini nggak bakalan terjadi. Ilmu itu menjadi penting. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kan bisa kelihatan saya duduk di sini gara-gara ada cahaya. Coba aja matiin cahayanya. Mata kita ngeliat cuman kagak ada cahaya, akhirnya kan nggak bisa melihat. Nurun cahaya. Kok kecil banget, petak dipukul kelihatan sama orang, dipukul lagi petak kelihatan. Gara-gara apa? Ada cahaya. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, penerang ya. Makanya kan kalau orang jalan ada cahaya, insya Allah selamat. Jalan pulang ngaji, emang dasar bawa obor mah enak. Awas ada tai, minggir. Bener ya? Lah coba nggak ada obor, nggak ada senter, nggak ada baterai, jalan dia injek lembek, mau di senter kagak ada senternya, pakai obor kagak ada obornya, akhirnya diraba pelan-pelan. Apaan ini ya? Udah dipegang lembek, penasaran, dipicil-picil, lengket-lengket dikit, akhirnya dicium, buset tai. Orang gara-gara nggak ada cahaya, gara-gara nggak ada ilmu, kesalahannya bukan satu, berkali-kali. Pertama nginjek tai, kedua megang tai, ketiga mencet tai, keempat nyium. Karena kekeselan tangannya belepotan tai, dia meper ke tembok. Kebeneran ada yang gatel belakangnya, garuk kagak nyampe, kan dikosod-kosodin ke tembok belakangnya, yang kagak tahu menau, akhirnya belakangnya belepotan tai.
Mestinya anak kita enggak salah kalau kitanya benar sebagai orang tua. Kalau kita ada ilmu, anak kita mestinya enggak harus salah. Tapi karena anak kita bapaknya kagak ada ilmunya, ya emaknya enggak ada ilmunya, akhirnya anak kita ke barat-barat, kebagian kagak dapet ilmu. Ini menjadi penting majelis taklim. Ya, udah jarang sekarang majelis taklim. Banyak mah banyak, cuman yang pure betul-betul mau ngajarin anak-anak kita jarang. Sekarang kan banyak majelis taklim, bocah ngaji juga nggak kayak dulu. Kalau dulu mau ngaji kita bener-bener ngaji, sekarang mau bocah kadang-kadang pada susah. Asal dimendelikin nama gurunya, mau ustadznya pindah besok. Oh dulu mah dengkul pada balar juga kagak bakalan pindah ngaji, diselepetin make rotan cepret dengkul pada hitam. Jadi ngaji kadang-kadang kagak, ngiles padi mulu kadang-kadang. Kagak pindah kita dulu. Emang apa? Emang gurunya dia doang, mau pindah kemana? Sekarang mah udah banyak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan majelis taklim yang dipimpin oleh Ustadz Junaidi, majelis taklim yang pure betul-betul memperjuangkan anak-anak kita agar paham dan ngerti agama. Ya, sekolah apalagi sekarang pakai online. Ya, pinter mah pinter bocah, pinter gorong-goroin babanya, mamanya. Sama gurunya digoro-goroin. Pagi-pagi dia buka HP, assalamualaikum bu guru, aku hadir. Abis itu dimatiin sama dia. Bisa gorong-goroin gurunya. Pinter bisa jadi lewat online, tapi akhlaknya susah didapat. Karena biar bagaimanapun tatap muka untuk membenahi akhlak kita masih dibutuhkan. Kalau nggak tatap muka repot. Coba sekarang bocah rambutnya pada panjang-panjang. Kenapa panjang rambutnya? Kagak dia nyuruh motong, orang tuanya kagak diendain sama dia. Potong rambut tong. Ah nggak sekolah ini. Kalau sekolah makan sama gurunya, potong ya besok, awas kalau nggak dipotong, ibu guru setrap. Akhirnya bocah pulang, mak motong rambut, kukunya pada panjang-panjang, tidurnya juga nggak keruan. Kalau dulu lagi masuk sekolah tatap muka, anak jam 9 aja begadang sama mamanya, tidur besok sekolah. Sekarang bocah disuruh tidur nyautin, tidur besok agak sekolah sih pak. Akhirnya tuh bocah begadang sampai jam 12. Kalau jam 12 masih begadang, masih pada melek, kira-kira subuhnya bangunnya jam berapa anak-anak kita? Makanya alhamdulillah majelis taklim masih tetap eksis. Alhamdulillah. Doakan pesantren juga masih tetap eksis walaupun yang lain pada online, tapi alhamdulillah pesantren masih tetap tatap muka. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang pada belajar, pada mengenyam pendidikan, lagi nuntut ilmu, diberikan kesabaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau suaranya emang serak begini, karena memang adanya segini doang, suaranya lagi kurang fit. Tadinya saya nggak bisa hadir, cuman kalau tahu ada Kiai Haji Nahrawi mas saya bener nggak datang ya. Habis maghrib tadi dikerokin ya, tidur, bangun dibangunin pak, kan ada jadwal. Waduh lagi sakit, kata bini emang jadwal itunya masa kagak datang pak, kata dia gitu. Ya udahlah datang katanya. Ada orang kampung Tembe ini ada jadwal kagak datang. Udah datang pak, udah biarin jalan nyeret-nyeret juga gitu.
ternyata nggak punya duit masih lebih enak ketimbang nggak punya kesehatan. Bener ya? Makanya orang biar kagak punya duit juga asal sehat. Saya dari tadi walaupun nggak enak nggak berani batuk. Kalau dulu mah sakit kita ngomong mulu sama orang. Waduh lagi nggak saya enak badan ini sakit batuk. Wah walaupun nggak pengen juga dibatuk-batukin biar dialem dulu. Sekarang mah kita sakit kagak batuk, takut dimatiin orang. Makanya kita tahan aja begini. Batuk juga dalam hati aja, kik begitu doang. Iya. Kalau kemarin-kemarin mas saya udah ribut minta dibawa ke dokter, ini mah enggak. Kata bini ke dokter aja pak, enggak, gue sehat kata saya gitu. Kalau sekarang mah kita walaupun sakit juga belaga sehat aja, karena memang itu penting buat kita. Sekarang kita ngumpul-ngumpul begini batuk ditinggalin orang, mendingan kentut. Ya kita lagi kumpul, gitu enggak ngetinggalin orang. Coba kalau kita lagi kumpul, tinggalin orang, udah bubar corona gitu. Itulah kesehatan yang mahal. Orang bisa ngeluarin apa aja, ngorbanin apa saja untuk meraih kesehatan. Makanya hati-hati, kadang orang suka ngorbanin kesehatannya buat nyari duit. Siang, malam, pagi, sore, kan gitu ya. Pergi berangkat matahari belum keluar, pulang matahari udah pergi. Ya, kagak ketemu matahari tuh orang. Masya Allah, buat nyari apa? Nyari duit. Udah dapat duit, besok nanti nih kalau udah dapat duit, duitnya bakal dia korbanin buat apa? Buat berobat. Mau milih yang mana? Nyari duit, ujung-ujungnya duitnya buat berobat. Kan begitu ya? Orang semuanya akan kayak gitu. Ketika dia korbankan kesehatannya buat cari harta, maka satu saat nanti hartanya dituntut buat membeli kesehatan. Begitu. Makanya bersyukurlah yang masih pada sehat. Dengan sakit saya lebih menghargai kesehatan. Ya kita jaga kesehatan kita mudah-mudahan. Tadi Pak Haji apa namanya udah bilang keluarganya 25 kena COVID semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya kagak periksa. Biarin batuk pilek juga saya kagak periksa udah. Saya obatin bodrek aja. Oh di kampung saya nih ada aki-aki sama bodrek, gua percaya banget. Pokoknya sakit apa aja bodrek, pilek bodrek, sakit perut bodrek, sampai kakinya keselio bodrek. Itu bodrek aja pokoknya. Itu heran, waras. Karena apa? Yakin. Satu waktu dia lagi agak meriang, badannya nggak enak. Malu, bodrek masih ada. Tahu, ada kali. Kita coba dilihat. Ada nih satu. Bawa sini dah. Kalian bawa air hangatnya. Dibuka sama bininya. Bawain air hangat. Bininya ingat, udah makan belum? Belum. Dah, makan dulu dah. Akhirnya tuh bodrek ditaruh di meja. Yang bilin makan, tuh suruh sarapan dulu. Udah habis sarapan, mana bodrek? Nenek-nenek tuh masuk ke dalam. Kebetulan pas di dalam mati listrik. Tuh nenek-nenek pas masuk, kutangnya nyangkut di handle pintu. Tali kutangnya nyangkut. Akhirnya tuh kancing kutangnya putus. Dipungut, dicari diraba-raba mana ya kata dia. Sebab kancing kutang kalau nggak diamanin ntar nyarinya susah. Ketemu, mumpung jatuhnya ketahuan lempengan itu ada, ditaruh di atas meja. Akhirnya
lakinya pas di atas meja, kata lakinya, mana lah, kata dia, bodrek lama amat ini, ambil aja dewek dah tuh lah, kata mata kita jorongan. Di mana? Di meja, airnya di meja juga. Akhirnya diambil, diminum, alhamdulillah. Pas lampu nyala, jepret, bininya ngelihat, kata bininya, aki-aki ribut bodrek, baik ini bodrek masih ada aja ini. Woi, aki-aki, ribut bodrek aja, udah minum belum bodreknya? Kata dia, lu lihat apa keringet gue udah banyak nih, kata dia. Bininya, ini minum apa ini ya? Nggak taunya yang diminum bukan bodrek, kancing kutang yang diminum. Waras pakai kancing kutang. Yakin aja ya, insya Allah. Tuh makanya besok-besok kalau film jangan pakai bodrek, pakai kancing kutang aja. Waras tuh dia. Yang penting yakin, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, amin ya Rabbal. Saya juga mau pulang istirahat sambil minum kancing kutang lah biar waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.